Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kusuma Wardani, NPM 2011080212, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas C semester 6, mata kuliah Praktik Micro Teaching dengan dosen pengampu Bunda Rizka Primanisa, MPD. Di sini saya akan melakukan praktik micro teaching pelaksanaan layanan bimbingan individu peserta didik kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Jadi di pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pentingnya belajar. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, pasti di sini kalian ada yang malas belajar kan? Coba siapa di sini yang malas belajar? Oh, Ica ya. Kenapa Ica? Kenapa Ica malas belajar? Oh, karena faktor dari Ica nggak suka pelajarannya ya. Tapi sebelum Ica nggak suka pelajarannya, kan pasti ada yang lain yang menyebabkan Ica nggak suka nih. Apa contohnya? Misalnya Ica nggak suka gurunya atau cara penyampaian gurunya nih kurang enak gitu kan, atau ada faktor yang lain. Jadi gini, tadi kan Ica bilang Ica nggak suka ya sama pelajarannya. Nah, sebelum kita suka sama pelajarannya, apa tuh yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memperhatikan gurunya dulu kan. Mungkin saja penyampaian gurunya itu kurang mengasihkan atau kurang menarik suasana, atau guru tersebut mengajar tidak sesuai yang Ica mau. Coba sebutkan contohnya seperti apa guru yang Ica mau ketika mengajar. Misalnya nih, guru tersebut jarang masuk atau jarang memberikan tugas. Pasti anak-anak kalian suka kan guru yang jarang masuk? Sebenarnya guru yang jarang masuk itu malah membuat kita nantinya akan kesulitan. Kesulitannya kenapa nih? Pelajaran nggak masuk, terus kalian juga kurang suka sama gurunya. Kalau pelajaran udah nggak masuk, udah nggak diterima, pasti akan susah nih untuk kita mengerjakan soal ketika ada ujian. Nah, gimana tuh solusinya? Sebenarnya solusinya balik ke diri kita lagi ya, Ica. Sebelumnya Ibu tanya nih, Ica suka mata pelajaran apa? Misalnya nih, Ica suka pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, coba Ibu tanya, kenapa Ica suka pelajaran bahasa Indonesia? Tapi Ica tidak suka pelajaran matematika. Mungkin karena gurunya bahasa Indonesia ini jarang masuk kali ya. Oke, kalau misalnya Ica suka pelajaran bahasa Indonesia karena gurunya jarang masuk, lalu kenapa Ica tidak suka pelajaran matematika? Ataukah pelajaran matematika itu sulit atau bagaimana? Oke, baik, karena pelajaran matematika itu sulit ya, sulit Ica mengerti, dan guru tersebut cara menjelaskannya juga tidak sesuai dengan yang Ica mau. Tapi pasti di sini ada juga nih, nggak cuma Ica yang nggak suka dengan pelajaran matematika tersebut. Pasti ada banyak kan. Jadi sebaiknya di sini sebelum Ica dan teman-teman menyukai pelajaran tersebut, kalian harus mencari tahu dulu apa yang kalian sukai dan apa metode yang ingin kalian gunakan ketika pelajaran tersebut. Jangan kalian senang karena guru tersebut jarang masuk. Nanti di akhir semester atau ketika kalian ujian, kalian akan sulit untuk mengerjakan soal, yang mengakibatkan kalian akan mencontek dan membuat catatan mungkin di kertas kecil atau bertanya kepada temannya. Itu akan merugikan kalian sendiri nanti ke depannya ya. Oke, baik. Sekarang masuk saja ke dalam materi. Ibu akan menjelaskan apa itu tentang belajar. Jadi sebelumnya, belajar itu kan merupakan suatu proses ataupun upaya yang dilakukan oleh setiap individu
untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi, dari pengertian di atas tadi kan, kita tuh belajar untuk apa sih? Jadi kita belajar tuh untuk mendapatkan perubahan tingkah laku kita. Nah, bagaimana cara mengetahui itu? Ya, makanya kita belajar bersama-sama. Kemudian untuk mengetahui keterampilan kita nih, apa yang ada dalam diri kita, bakat apa yang ada pada kita, dan juga akan membawa kita ke dalam nilai-nilai yang positif. Baik, jadi tujuan belajar yang pertama itu untuk memperoleh pengetahuan. Jadi semakin banyak materi, pelajaran, buku-buku yang kita baca, maka kita akan mendapatkan banyak pengetahuan. Misalnya nih, tadi kayak tidak suka mata pelajaran matematika dan lebih menyukai bahasa Indonesia. Kalau kita nggak suka matematika nih dari awalnya, maka kita nanti seterusnya akan tidak suka pelajaran tersebut dan akan menyusahkan kita nanti ketika sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita harus konsisten. Belajar itu harus konsisten, bagaimanapun nanti pemberian atau penyampaian materi oleh guru yang akan memberikan materi. Kemudian yang kedua, belajar juga dapat menanamkan konsep dan keterampilan. Nah, konsep dan keterampilan yang dimaksudnya apa sih? Jadi konsep itu adalah konsep diri. Maka kita dari belajar tadi kita akan mengetahui nih bagaimana konsep kita, bagaimana keterampilan yang akan muncul dalam diri kita. Kalau kita saja malas, bagaimana kita akan mengetahui itu dan bagaimana kita akan berkembang. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, membentuk sikap. Jadi sikap seperti apa sih, Bu? Ya, jadi di sini sikapnya itu misalnya nih, kalian lebih giat belajar, kemudian dapat menghargai sesama teman, lebih mandiri lagi, tidak malas-malasan, seperti itu ya. Jadi kalian akan menyukai pelajaran itu ketika kalian menyukai gurunya. Nah, dari sekian tujuan pembelajaran tadi, semoga Ica dan teman-teman yang lainnya itu mulai sekarang giat belajar ya. Jangan malas-malasan, nanti kalian sendiri yang akan rugi. Kalian masih kelas 10 SMA nih. Sebentar lagi kalian kelas 11 dan akan naik ke tingkat berikutnya. Kalau kalian sekarang aja udah malas-malasan gini, kalian akan susah nantinya. Jadi makanya mulai sekarang ibu bilang kalian harus giat, harus belajar, harus mulai bisa menerima pelajaran mulai sekarang. Sekarang ibu tanya nih, apa sih salah satu dampak ketika kita malas belajar? Yang paling kelihatan aja. Oke, yang pertama ya dari Ica. Kata Ica, kita akan beresiko tertinggal kelas. Pasti dong. Kalau kita malas-malasan nih, guru juga akan memberikan kalian nilai sesuai dengan kalian. Kalau kalian malas-malasan, guru juga akan memberikan nilai yang malas-malasan. Mengakibatkan apa coba? Mengakibatkan kalian akan tertinggal kelas. Kemudian kalian juga akan memiliki sedikit teman. Pasti kalian akan dikucilkan nantinya kalau kalian tertinggal kelas. Kemudian yang kedua, mencontek. Kalau kita udah malas belajar, kita nggak punya pengetahuan, yang tadinya kita semangat nih, terus kita malas karena kita tidak suka gurunya, ya udah, kita sendiri yang akan susah nanti ketika ujian. Pasti kalian akan mencontek, apalagi anak-anak sekarang mencontek itu kayak sudah hal biasa ya. Jadi ibu minta sama kalian harus belajar dengan rajin dan usahakan jangan mencontek, dan tadi percaya pada diri sendiri kalau kita itu bisa, kita itu mampu. Kemudian yang ketiga, menjadi tidak percaya diri. Pasti dong, ketika guru memberikan tugas, kalian melihat nih tugasnya seperti ini, pasti nanti kalian akan minder atau tidak percaya pada diri kalian sendiri kalau kalian itu tidak mampu, kalau kalian itu tidak akan mampu mengerjakannya karena kalian sendiri sudah malas sama mata pelajaran tersebut. Pasti akan mengakibatkan kalian tidak percaya diri ketika mengerjakan soal dari guru tersebut. Kemudian yang keempat, nilai akan menjadi rendah. Nah, ketika ada ini nih, ulangan harian dadakan.
pasti kalian akan kebingungan sendiri, dan akhirnya apa? Kalian mengisi semampu kalian, sebisa kalian, dan kalian akan mengarang. Padahal mata pelajaran tersebut bukanlah mata pelajaran mengarang seperti bahasa Indonesia. Maka dari situ guru tersebut akan malas memberikan kalian nilai. Kemudian yang kelima, kita akan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Kalian akan minder, akan malu, akan malas untuk masuk kelas di jam tersebut karena kalian merasa kalian itu tidak suka sama pelajarannya, tidak suka cara penyampaian oleh gurunya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, kalian akan mengecewakan banyak orang. Di sini kalian akan mengecewakan diri kalian sendiri, mengecewakan guru kalian, dan juga akan mengecewakan kedua orang tua kalian. Dan yang terakhir, kalian akan menjadi bodoh. Pasti di sini nggak ada kan yang mau menjadi bodoh. Pasti di sini semua ingin menjadi pintar. Tidak ada orang yang tidak mau pintar. Maka dari itu, ibu minta kepada kalian semua mulai sekarang, seperti Ica ataupun teman yang lain yang tidak menyukai pelajaran tersebut, mari kita pelan-pelan, kita mencoba membuka wawasan kita, mencoba membuka pikiran kita, seberapa pentingnya belajar bagi kita. Kalau dari kita sekarang nih, malas-malasan, ibu yakin nanti kalian akan kesulitan ketika kalian di akhir atau di penghujung pendidikan. Istilahnya kalian ini sekarang masih dasar, masih belum dan masih bingung menentukan jati diri kalian. Jadi, kalau kalian rajin belajar, kalian rajin membaca, kalian rajin membuka wawasan tentang belajar dan lainnya, apapun itu, ibu yakin kalian akan mempunyai tujuan untuk kedepannya dan kalian akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. So, buat teman-teman sekalian, sekarang Ica dan kawan-kawan yang malas belajar, mari kita rubah bersama-sama. Kalau kita itu bisa, kita pasti bisa untuk mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Jadi, kalau kalian tidak suka sama pelajarannya, kalian cari tahu dulu apa penyebabnya. Kalau kalian sudah menemukan itu, mari kita rubah bersama-sama dan kita yakin kita akan bisa dan tidak akan menjadi malas lagi. Baiklah, mungkin sekarang udah mau pergantian jam pelajaran yang lain. Ibu minta pesan ibu, jangan malas belajar, rajin-rajinlah dalam menggapai ilmu, karena masa depan kalian di tangan kalian. Kalian yang menentukan. Kalian mau jadi apa, kalian mau kemana, itu semua dari kalian. Baik, apabila dalam pertemuan kali ini mungkin ada yang kurang dari ibu mohon maaf. Semoga kita bertemu lagi di jam berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.